Jadi Singapura itu selalu dianggap tempat yang sangat safety untuk memulai usaha ataupun menaruh duit. Karena kebijakan moneternya, kebijakan keuangannya itu selalu sangat stabil dan sangat fair gitu. Banyak banget orang, investor ataupun orang individu menaruh duit di sana. Sehingga Singapura walaupun kecil, tetapi yang dikelola ini besar. Salah satu yang paling jelas mungkin ini ya, konser Coldplay, Taylor Swift. Betul. Coldplay di Indonesia sehari. Di sana itu berapa tuh? 5-6 hari kayaknya. Iya, bisa beberapa hari ya. Taylor Swift di Asia dia cuma ke Singapura. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau kita bilang negara paling dekat sama kita, ya pasti mungkin Singapura lah ya. Betul, betul. Apalagi gua kebetulan dari Batam nih. Dari Batam itu Singapura itu tuh udah Membekas gitu ya. ya kayak udah tetangga gitu. Betul, betul. Jadi kalau dulu itu dari Batam ke ya sekarang juga sih. Dari Batam ke Singapura itu cuman naik kapal 40, naik kapal feri 40 menit, 45 menit. Apalagi kalau orang-orang tuh sering lah kayak dengan orang transit. Iya. Nah itu udah biasa. Jadi dari kecil itu tuh udah begitu familiar. Nah, tapi hari ini tuh kita pengen bahas nih, kenapa Singapura itu bisa jadi begitu maju sekarang? Setuju. Ya, maksudnya kalau kita lihat nih kecil banget, mungkin ukurannya cuma sama kayak Batam atau lebih besar dikit, tapi kok mereka bisa begitu hebat gitu. Jadi kayak negara maju, paspor paling kuat di dunia, lalu juga kekuatan ekonomi, dari gaji penduduknya begitu tinggi. Kalau kita flashback ya, latar belakangnya kan sebenarnya Singapura ini awalnya Malaysia nih. Ya kan, part dari Malaysia, cuman kayak 1960-an itu mereka ada perselisihan, akhirnya memutuskan untuk berdiri sendiri. Tapi itu pun juga struggle banget sampai akhirnya bisa begitu maju. Nah jadi ada 5 poin nih yang pengen kita bahas. Kenapa saat ini tuh Singapura itu begitu kuat? Pertama itu soal sistem pemerintahan dan birokrasinya yang bagus. Nah gimana Harvard? Menurut gua ya, maksudnya salah satu yang bikin sebuah negara itu bisa maju adalah sistem pemerintahan dan birokrasinya itu harus bagus dan jelas. Jadi yang boleh ya boleh untuk semua orang, yang nggak boleh ya nggak boleh untuk semua orang. Jadi kenapa itu penting? Karena nggak menciptakan maksudnya kayak ras tertentu itu dikucilkan, ras tertentu itu dianggap lebih baik, ataupun jadi di Singapura itu bisa dibilang yang masuk ke dalam birokrasi, masuk ke dalam pemerintah itu tidak ada ras tertentu. Maksudnya gini, kayak semua ras boleh ikut berpartisipasi, gitu. Jadi benar-benar birokrasi itu jelas banget. Gitu. Nah, itu satu. Kedua, juga kalau orang mau mengurus surat-surat apa segala macam, itu jelas. Yang ini boleh, yang ini enggak. Gitu. Kalau lu sendiri nih? Kalau gua kebetulan nih ada satu temen, dia itu teman sekolah gua. Jadi kebetulan orang tua dia itu orang Singapura, papa dia. Nah jadi waktu itu tuh ceritanya papanya nggak ada nih, udah berpulang. Jadi dia harus urus-urus, maksudnya ya dokumen, mungkin juga warisan dari papa dia itu di Singapura. Waktu itu kan gimana urusnya, prosesnya apa? Dia cerita ke saya sih super mudah lah. Maksudnya jelas, lo bisa nggak sulit kok, lo tinggal urus ini ke sini. Dari ini suruh lu ke bawah ini apa lu bawa, nggak lama kok, ini kayak berapa lama udah beres gitu. Jadi benar-benar bisa dibilang ya udah, sistemnya ini udah jelas. Lu ngapain? Betul. Lu harus bawa apa udah. Petunjuknya pun jelas. Jadi nggak kayak hari ini udah tuh bawa ini, kenapa nggak bawa ini ya? Iya. Gitu. Ya pakai terjadi dan udah pasti lu nggak butuh calon. Betul. Intinya lu datang sendiri, lu jelas lu pewaris dari sini, semuanya beres. Jadi waktu itu ya gue ingatnya temen gue cerita ke gue seperti itu. Jadi intinya proses dia untuk urusin dokumen ke papanya itu sangat-sangat mudah. Ya seperti itu pertama tuh. Jadi sistem ataupun birokrasi ini jelas. Nah yang kedua itu kebijakan pemerintahannya yang stabil. Jadi ya ini juga jelas lah ya, sebuah negara mau maju, kalau kebijakan pemerintahannya berubah-berubah terus, wah itu berat. Wah itu kan kita aja yang dari warga negara mungkin mau taruh duit juga
takut nih, mending kita mungkin dagang yang lain gitu. Betul. Nah, ini menurut lu gimana? Jadi Singapura itu selalu dianggap tempat yang sangat safety untuk memulai usaha ataupun menaruh duit. Karena kebijakan moneternya, kebijakan keuangan itu selalu sangat stabil dan sangat fair gitu. Kayak contoh, kalau seandainya kita buka di sana, pajak sekian ya udah sekian gitu. Kita kalau buka tabungan di sana, ya udah bunganya sekian gitu. Jadi bisa dibilang tuh di sana itu jarang ada perubahan besar apa gitu. Jadi kita gak khawatir lah, gak yang kayak hari ini izin buka pabriknya oke, besok tiba-tiba ditutup gitu kan. Maksudnya sangat stabil. Itu yang menyebabkan banyak banget orang investor ataupun orang individu menaruh duit di sana. Sehingga Singapura walaupun kecil, tetapi yang dikelola ini besar. Maksudnya duitnya pun banyak gitu. Tapi juga bisa dibilang salah satu kurs uang atau uang asing yang paling stabil itu Singapura. Dan cenderung naik lagi ya. Cenderung naik. Kalau kita sekarang saat ini kurang lebih 11.300, 400, 500. Betul. Maksudnya kalau kita flashback 5 tahun lalu mungkin 10.000. Betul. Atau di bawah 10.000 dikit. Maksudnya ini zaman dulu malah sempet 7.000. Sempat dulu zaman gua masih sekolah tuh ke Singapura, saya ingat gua kayak 7.000, 8.000, wah udah sentuh 8.000 nih, udah mahal banget. Wah tahu-tahu sekarang udah 11.000. Iya. Udah lebih sadis gitu. Jadi ya itulah kedua, maksudnya kebijakan pemerintahnya memang bagus, stabil dalam ambil keputusan dan lain-lain. Nah poin ketiga itu, nah ini juga keren sih. Mereka itu pintar dalam memanfaatkan kondisi geografis mereka juga. Benar banget. Maksudnya mungkin pemerintahnya udah melihat nih kayak samping ada Indonesia, ada Malaysia, lalu deketnya apa lagi nih, maksudnya negara-negara ASEAN lain, mungkin terutama targetnya juga Indonesia kan? Iya, kayaknya nih Indonesia ini sasaran empuk nih, masyarakatnya banyak nih. Soalnya iya rakyatnya banyak. Nah mungkin dari sisi orang trust ke pemerintahnya ini masih gak sepenuhnya. Jadi mereka juga memanfaatkan itu, dan juga kira-kira apa lagi ya untuk pinter dalam manfaatin kondisi geografis ini. Kalau lihat Singapura itu pertama dia bisa bikin bandara yang mungkin hampir salah satu yang terbaik di dunia. Kenapa dia bisa? Itu pertama satu, dia bikin exchange hub, maksudnya gini, kayak kalau kita mau ke Eropa lah, dia bikin, kenapa gak transit Singapura? Ya, transit di Singapura gitu. Jadi dari Jakarta transit Singapura, dari Kuala Lumpur transit Singapura, maksudnya dari negara-negara lain, Bangkok transit Singapura, nanti baru bareng-bareng ke Eropa. Kan lebih murah, lebih efisien. Itu satu. Kedua, dia ciptakan sebuah kondisi yang sangat secure untuk para airlines. Jadi semua airlines itu seneng sebenarnya. Kalau di Singapura jelas lah. Kayak lu mau masuk harga berapa udah jelas, lu parkir berapa duit udah jelas. Gak ada sogok-sogokan. Gak ada yang kayak di belakang. Kan kalau di negara-negara lain mungkin banyak birokrasinya, tapi kalau di Singapura tuh jelas banget gitu. Salah satu yang paling jelas mungkin ini ya, konser Coldplay, Taylor Swift. Betul. Buset, itu cuman semuanya Coldplay di Indonesia sehari. Di sana itu berapa tuh? 5-6 hari kayaknya. Iya, bisa beberapa hari ya. Taylor Swift di Asia dia cuma ke Singapura. Iya lah. Jadi cuman ya udah semua orang kesono gitu akhirnya mau nontonin Taylor Swift. Karena pemerintahnya bisa menjamin keamanan. Iya. Keamanan sehingga maksudnya ya kalau lo orang mau nonton ya yuk ke negara saya gitu. Karena saya bisa secure banget untuk keamanan ini itu dan lain-lain gitu kan. Jadi maksudnya itu kalau seandainya Singapura walaupun kondisi geografisnya kecil dia pinter banget lah memanfaatkan gitu. Kayak dia bikin peraturan-peraturannya, dia bikin kayak garansi dari pemerintahannya intinya ini kan bisnis ya. Jadi kalau selama menguntungkan mereka ya bantu selenggarakan gitu. Oke. Berikutnya itu poin keempat itu penghasilan mereka yang cukup tergolong besar ya. Betul. Ya walaupun banyak yang bilang ya tapi kan biaya hidupnya gede dan lain-lain. Tapi ya kita cerita UMR-nya mungkin rata-ratanya kemarin 7.000 ya kayaknya. Ya bisa 6.000 ya di video sebelumnya ya. UMR-nya kurang lebih katakan
rata-rata penghasilan itu bisa 7.000. Nah dibanding biaya hidup nih, biaya hidup kita katakan makan gitu, makan kita mau nyari yang $2-3 alias 20-an ribu sampai 30-an ribu itu masih banyak, masih cukup. Ya kalau kita ke hawker makan nasi Haineng mungkin $3 masih ada, masih masuk. masih masuk, makan mie juga masih masuk. Tapi kalau kita di Indonesia kan juga makan juga segitu. Betul. Tapi kan secara penghasilan kita nggak bisa segede itu. Rata-rata penghasilan itu jauh lebih kecil gitu. Betul. Nah, gimana soal ini? Sebenarnya salah satu bukti pemerintahan itu bagus adalah kualitas hidup rakyat ini bagus. Kualitas hidup rakyat ini simpelnya adalah bagaimana mereka berpenghasilan dan meng-spend penghasilannya. Seberapa oke sih kehidupan mereka gitu kan. Maksudnya kalau seandainya nih kita kerja sehari bisa untuk makan seminggu kan lebih oke. Daripada kita kerja sehari cuma bisa buat makan sehari. Gitu kan. Jadi semakin bagus, semakin bagus pemerintahannya. Nah, kalau di Singapura, kalau kita lihat makan itu katakan rata-rata 50.000, tapi penghasilannya jauh gede banget. Bisa sampai 70 juta, 80 juta. Ini yang bikin kenapa orang Singapura itu hidupnya itu bisa tergolong nyaman. Nah, kalau lu hidup lu nyaman, lu pengen nyolong nggak? Nggak terlalu kan? Lu pengen macem-macem nggak? Nah, kalau lu udah hidup nyaman, lu bisa dong ngeles, bisa pergi seminar apa. Jadi kayak judi online apa juga lu gak terlalu mau ikut gitu. Itu yang kecil harus. Jadi kalau nyolong tuh gak mau ketangkep. Nah, apalagi ada kepastian hukum di sana. Katanya di sana itu nyolong ya. Nyolong siang, sore udah dapet pastinya aku udah kena gitu. Tapi gak ada yang memaksa mereka untuk nyolong juga. Iya sih. Kalau kita di Singapura ya, benar-benar mengelola dengan sangat baik. Orang tua tetap dikasih kerja. Kalau orang yang nggak sempat bisa pensiun, maksudnya pengelolaan keuangannya buruk, atau nggak jatuh bangkrut di usia tua, tetap lo bisa kerja. Kerja yang nggak terlalu berat, tapi penghasilannya lumayan. Gitu, seperti kalau kita nih ke airport, yang bantu kita isi form, banyak orang tua. Banyak orang tua. Gitu, ada apa gitu. Kalau isi form yang buat kita juga nggak berani ngomelin karena dia lebih tua, gitu kan. Maksudnya, jadi pemerintah ini benar-benar memikirkan bagaimana kualitas hidup rakyatnya semuanya bisa lebih baik gitu. Jadi itu salah satu. Nah, terakhir itu jelas destinasi pariwisata. Wah, luar biasa. Ini kalau dari Indonesia, maksudnya kita terutama yang dekat banget kayak negara Malaysia, negara Indonesia, ya ke Singapura super dekat gitu loh. Betul. Apalagi vibes-nya kan langsung beda banget nih. Negara tower-tower semua keren gitu ya. Rapi banget. Rapi, lalu juga hebatnya itu dia tiap titik, karena udah familiar banget lah ya saya sama Singapura. Tiap titik itu dia ada kasih entertainment sebenarnya. Iya. Kayak di ujung sini ntar ada tempat, ada tanggihan, ada apa, ntar di titik sini dia ada kasih. Semuanya ada kelebihan mas. Ya, jadi nggak cuma monoton di satu tempat. Betul. Kayak ada bagi-bagi gitu. Betul. Nah, gitu. Kayak kafe-kafe nongkrong, kita ke Clarke Quay. Nah, ya tempat minum. Terus kayak tempat-tempat jalan di mana, tempat makan di Chinatown, di mana. Ya. Maksudnya semua itu ada. Little India, orang yang suka makan kayak makanan khas India. Belanja murah selalu di daerah Little India, daerah sana gitu. Jadi semua ada tempat belanja mall, udah pasti Orchard, Marina Bay Sands gitu loh. Semua ada. Tapi menurut saya pariwisata mereka dikelola dengan sangat-sangat baik. Jadi kayak bisa dibilang kayak kita ngomong Flower Dome, maksudnya kayak Marina Bay Sands gitu loh. Semuanya spektakuler banget, luar biasa gitu. Jadi mereka itu benar-benar mengelola dengan baik karena mereka tahu targetnya ini memang salah satunya dari pariwisata. Ya, karena mereka negara kecil gitu loh. Betul. Secara sumber daya untuk misal alam kayak negara kita nggak ada di mereka. Mereka ciptakan, jadi mereka otomatis harus bikin sesuatu yang berbeda. Gitu. Betul. Sebetulnya ini pendapat pribadi ya, tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa gitu. Kalau kita ngomong kebun binatang di Indonesia jauh lebih bagus. Maksudnya dari keanekaragaman satwa, dari luasnya. Tapi di sana ya lebih rapi aja. Di sana gitu. Tapi kalau
gua disuruh pilih, pilih yang Indonesia, mau lebih bagus. Iya. Cuma maksudnya ya di sana itu benar-benar dimanfaatkan. Karena gini, salah satu tujuan kan mau jadi hub internasional, maksudnya jadi penghubung antara ASEAN dengan negara luar. Banyak dong yang transit mau. Kayak dari Amerika nih, dia mau jalan-jalan ke Bali. Mungkin kan dia kan transit Singapura. Nah, pas transit ini dia butuh hiburan dong. Diciptakanlah hiburan-hiburan semua. Jadi benar-benar bisa pengelola satu negara ini dikelola dengan sangat-sangat baik dan efisien. Jadi luar biasa. Oke, jadi kenapa Singapura bisa semaju sekarang ya? Dia agak aneh gitu. Begitu banyak hal yang kita sebut tadi itu poin plus semua. Ya tentunya minusnya juga ada. Cuman ya ini kita ceritanya bagus-bagusnya. Ya, jadi menurut kalian ada lagi nggak kira-kira apa yang bikin akhirnya Singapura ini bisa begitu maju? Coba di-share di kolom komen. Lalu itu aja guys, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang baru denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.